Saptodarmo, sebuah kepercayaan unik di Jawa Timur, seringkali disalahpahami sebagai penyembahan kepada tokoh wayang Semar. Namun sebenarnya, ritual sujud menghadap ke timur ini yang mereka lakukan adalah wujud penghormatan kepada Sang Maha Kuasa, dengan Semar sebagai simbol roh suci manusia. Pada tahun 1952, seorang pria bernama Hardjosopuro memulai perjalanan spiritual yang tidak biasa. Ia bukanlah seorang tokoh agama besar ataupun pemimpin aliran yang lebih luas. Ia hanyalah seorang warga biasa dari Jawa Timur yang merasa ada sesuatu dalam hidupnya yang harus ia cari. Perasaan itu mendorongnya untuk melakukan sujud setiap hari, sebuah bentuk penghambaan diri yang dalam keadaan kekuatan yang ia yakini sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Selama 2 tahun penuh, Hardjosopuro menjalani laku ini tanpa tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia tidak punya guru, tidak membaca kitab, dan tidak mengikuti aliran kepercayaan tertentu. Semua terjadi begitu saja, mengalir seperti panggilan dari dalam diri. Setiap hari ia lakukan sujud dengan penuh kekusyukan, ketekunan, dan menghadap ke arah timur, tanpa ia sendiri tahu mengapa harus ke arah itu. Yang ia rasakan hanya satu, yaitu kedamaian. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Juli tahun 1954, terjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Di tengah perenungannya, Hardjosopuro merasa mendapatkan sebuah petunjuk. Petunjuk itu datang dalam bentuk gambar yang kemudian ia coba tuangkan dalam bentuk simbol. Gambar itu menyerupai sosok Semar, tokoh yang dikenal dalam dunia pewayangan Jawa. Namun Hardjosopuro merasakan bahwa gambar itu bukanlah Semar dalam arti tokoh wayang yang selama ini dikenal masyarakat, melainkan gambaran dari sesuatu yang lebih dalam. Ketika ia menggambarkan simbol itu, ia melihat ada tulisan di dalamnya yang berbunyi Sabto. Dari situlah ia akhirnya memahami bahwa ajaran yang selama ini ia jalani tanpa nama itu ternyata bernama Saptodarmo. Bukan karena ia diberitahu oleh orang lain, tapi karena simbol itu sendiri yang menunjukkannya. Sejak saat itu, sujud yang ia lakukan tidak lagi tanpa arah. Ia tahu bahwa yang ia jalani adalah bagian dari ajaran kerohanian. Ajaran yang membawa manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui cara yang sederhana namun sangat dalam. Saptodarmo ini bukanlah agama baru, bukan pula sekte tertutup. Ia lahir dari pengalaman pribadi yang murni, tanpa ambisi menciptakan aliran. Ajaran ini perlahan dikenal oleh masyarakat, terutama di Jawa Timur. Hardjosopuro tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti jejaknya, tapi seiring waktu, semakin banyak orang yang tertarik dan merasakan ketenangan dengan cara ibadah yang ia ajarkan. Salah satu hal yang menarik dari pengalaman Hardjosopuro adalah bahwa selama 2 tahun pertama, ia tidak tahu bahwa sujud yang ia lakukan adalah akan menjadi bagian dari ajaran bernama Saptodarmo. Ini menunjukkan bahwa ajaran tersebut benar-benar tumbuh dari kesadaran spiritual, bukan dari keinginan membentuk kelompok atau mendirikan kepercayaan baru. Bahkan, nama Saptodarmo sendiri baru diketahui setelah simbol itu muncul. Yang juga penting dicatat adalah bahwa Hardjosopuro tidak menyebut Semar sebagai Tuhan. Gambar yang ia lihat hanyalah simbol. Dalam pemahaman Saptodarmo, Semar bukanlah sesembahan, melainkan gambaran dari roh suci manusia. Semar dalam simbol itu menggambarkan kesucian, bukan sosok wayang. Jadi ketika orang menganggap bahwa Dharma menyembah Semar, itu keliru. Simbol itu hanyalah pengingat bahwa setiap manusia memiliki sisi ilahi di dalam dirinya, yang disebut dengan roh suci. Perjalanan Hardjosopuro bukanlah kisah yang mudah. Ia sempat dianggap aneh, dikucilkan, bahkan dituduh membawa ajaran yang tidak jelas. Tapi ia tidak menyerah. Ia terus melakukan sujud, membimbing orang yang bertanya, dan menjelaskan apa yang ia jalani dengan tenang. Bagi Hardjosopuro, tidak penting seberapa banyak orang yang mengikuti. Yang penting adalah bahwa manusia bisa menemukan kembali dirinya yang sejati dan kembali kepada Tuhan dengan cara yang jujur dan bersih. Kini Saptodarmo telah menyebar ke banyak daerah, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di provinsi lain di Indonesia. Bahkan ada pengikutnya dari luar negeri. Namun semua itu berawal dari seorang pria yang mengikuti suara hatinya, lalu bersujud setiap hari tanpa tahu bahwa sujud itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang sebuah ajaran kerohanian. Apa yang dilakukan oleh Hardjosopuro itu mengajarkan satu hal, bahwa pencarian spiritual bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Tidak butuh tempat ibadah besar, tidak perlu kitab yang tebal, dan tidak harus dipimpin oleh orang terkenal. Cukup dengan kesadaran untuk menyucikan diri, mengenal asal-usul roh, dan menyatu dengan kehendak Tuhan. Setelah Hardjosopuro mendapatkan petunjuk dalam bentuk gambar dan simbol, kemudian ia dikenal sebagai Saptodarmo. Perjalanan ajaran ini mulai memasuki tahap baru. Tidak lagi hanya sebagai laku pribadi,
tapi juga mulai diterima dan dipahami oleh orang lain yang melihat nilai dari apa yang ia jalani, meskipun awalnya tidak berniat membentuk sebuah kelompok. Kenyataannya semakin banyak orang yang datang untuk belajar, bertanya, dan akhirnya ikut menjalani sujud bersama. Apa yang membedakan sujud dalam Saptodharma dan bentuk ibadah lain adalah kesederhanaannya. Tidak ada syarat khusus yang menyulitkan, tidak ada pakaian ibadah yang rumit, yang diperlukan hanyalah kain putih sebagai alas duduk, dan keheningan batin. Sujud itu dilakukan menghadap ke arah timur. Arah timur ini bukan dipilih karena matahari terbit dari sana, dan bukan pula sebagai simbol penyembahan kepada benda langit. Arah timur dalam Saptodharma memiliki makna lebih dalam, yakni sebagai lambang kembali ke asal. Dalam bahasa Jawa, timur disebut wetan, yang juga memiliki akar kata kawitan atau asal mula. Bagi warga Saptodharma, menghadap ke timur saat sujud berarti mengingat kembali dari mana kita berasal, dari kesucian, dan kepada kesucian pula kita akan kembali. Arah ini dipilih bukan karena mengikuti tradisi luar, melainkan karena memiliki makna spiritual yang kuat. Ini adalah cara simbolik untuk melaraskan diri dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu menuju ke budi luhur. Simbol gambar yang diterima oleh Harjosopuro kemudian menjadi lambang resmi ajaran Saptodharma. Gambar itu masih sering disalahartikan sebagai Semar dari dunia pewayangan, tapi sebenarnya ini bukan Semar dalam cerita wayang, melainkan gambaran dari roh suci manusia. Dalam simbol itu, Semar digambarkan memiliki kuncung seperti anak-anak, namun juga memiliki bentuk tubuh seperti perempuan. Hal ini dimaknai sebagai bentuk keseimbangan, bahwa roh suci tidak terikat pada jenis kelamin, usia, atau bentuk fisik. Ia adalah cahaya, dan dengan cahaya itu, ia bersifat netral, murni, dan tidak terbagi. Pemahaman ini pun menjadi landasan yang penting dalam sejarah ajaran Saptodharma. Sujud bukan hanya aktivitas fisik, melainkan bentuk penghormatan tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kepada gambar Semar, bukan sebagai simbol, tapi kepada sumber dari semua kehidupan. Gambar Semar hanya berfungsi sebagai pengingat bahwa manusia memiliki unsur suci di dalam dirinya. Seiring waktu, sujud yang semulanya dilakukan sendiri oleh Harjosopuro mulai dilakukan bersama-sama oleh warga yang merasa mendapatkan manfaat spiritual dari ajaran ini. Kemudian muncullah tempat-tempat khusus yang digunakan untuk melaksanakan sujud bersama, yang kemudian dikenal sebagai sanggar. Di pusat ajaran, sanggar ini disebut Sanggar Candi Saptorenggo. Sedangkan di daerah-daerah, sanggar dinamai sebagai Sanggar Candi Busono. Perbedaan ini bukan menunjukkan tingkatan, tetapi hanya membedakan lokasi pusat dan daerah. Yang menarik, tidak semua sanggar berdiri sebagai bangunan mandiri. Di banyak tempat, terutama di daerah, sanggar adalah ruang khusus di rumah warga yang dijadikan tempat sujud bersama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan juga kesederhanaan ajaran Saptodharma. Ibadah bisa dilakukan di mana saja, asalkan hati bersih dan niatnya tulus. Suasana dalam sanggar biasanya tenang dan khusyuk. Ketika waktu sujud tiba, warga duduk di atas kain putih. Pria duduk bersila, wanita duduk bertimpuh. Ucapan-ucapan dalam sujud diucapkan dengan pelan dan penuh dengan perenungan. Tidak ada musik, tidak ada keramaian, hanya bisikan batin yang mencoba untuk menyatu dengan Tuhan. Sujud bisa dilakukan berlangsung selama setengah jam, 1 jam, bahkan lebih. Semua tergantung pada kesiapan dan kondisi batin masing-masing orang. Tidak ada patokan pasti, karena ukuran utama adalah kedalaman spiritual, bukan durasi fisik. Yang ditekankan dalam ajaran ini bukan hanya banyaknya sujud atau seberapa sering dilakukan, melainkan sejauh mana sujud itu berdampak pada perubahan perilaku sehari-hari. Setelah sujud, warga Saptodharma diarahkan dan diharapkan mampu membawa nilai-nilai luhur ke dalam kehidupan nyata, dalam keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Sujud bukan pelarian, tetapi proses pembentukan karakter. Dalam proses pertumbuhannya, Saptodharma mulai mendapatkan pengikut di berbagai daerah, bukan karena kampanye atau menyebarkan ajaran secara masif, tetapi karena ketulusan dan kedalaman nilai yang ditawarkan. Banyak yang merasa menemukan kedamaian batin lewat cara ibadah yang tidak memaksa, tidak kaku, dan tidak berjarak. Ajaran ini menawarkan ruang untuk mencari Tuhan dengan cara yang manusiawi, penuh dengan kesadaran dan kebersahajaan. Saptodharma tidak menetapkan dirinya sebagai agama dalam pengertian formal. Ia lebih tepat disebut sebagai aliran kerohanian atau kepercayaan. Namun bagi para penghayatnya, ajaran ini adalah jalan hidup, yaitu suatu cara untuk memahami diri sendiri, menyadari asal-usul, dan menyatu kembali dengan Sang Pencipta. Dalam praktiknya, banyak warga Saptodharma yang masih menjalankan agama formalnya masing-masing. Mereka tidak melihat adanya pertentangan, karena bagi mereka Saptodharma adalah jalan.
untuk memperdalam kesadaran spiritual, bukan menggantikan keyakinan yang sudah ada. Dari sinilah ajaran ini mulai berkembang, bukan karena ambisi tapi karena kebutuhan batin manusia untuk memahami hidup dengan cara yang lebih dalam. Saptodharma hadir sebagai jawaban, bukan sebagai tantangan. Ia tidak bersaing, tidak menghakimi, dan tidak membatasi. Yang ia ajarkan hanyalah satu hal, manusia memiliki roh suci yang berasal dari Tuhan, dan tugas kita adalah menjaganya, menyucikannya, dan mengembalikannya kepada sang sumber dengan budi pekerti yang luhur. Sejak awal kemunculannya memang banyak orang yang salah paham terhadap ajaran ini. Salah satu kesalahpahaman paling umum adalah anggapan bahwa para penghayat Saptodharma menyembah tokoh pewayangan yaitu Semar. Hal ini muncul karena simbol utama dalam ajaran ini memang menampilkan sosok yang menyerupai dengan Semar. Tapi pemahaman seperti ini sebenarnya keliru. Perlu dijelaskan bahwa Semar dalam konteks Saptodharma bukanlah tokoh wayang seperti yang dikenal dalam cerita tradisional Jawa. Dalam wayang, Semar dikenal sebagai punakawan, sosok lucu, tua, dan penuh dengan petuah. Tapi dalam ajaran Saptodharma, gambar Semar hanya digunakan sebagai simbol. Ia bukan Tuhan, bukan dewa, bukan pula makhluk gaib yang disembah. Ia hanyalah lambang dari sesuatu yang jauh lebih dalam, roh suci manusia. Semar dalam simbol Saptodharma ini memiliki bentuk fisik yang unik. Ia berkunjung seperti anak-anak, tetapi juga memiliki payudara seperti perempuan. Bentuk ini bukan tanpa arti. Dalam pemahaman Saptodharma, hal ini menggambarkan bahwa roh suci tidak memiliki jenis kelamin. Roh suci tidak laki-laki, tidak pula perempuan. Ia adalah cahaya. Dan sebagai cahaya, ia tidak terikat pada bentuk fisik. Ini adalah simbol kesucian, keseimbangan, dan netralitas yang ada dalam diri setiap manusia. Penggunaan simbol Semar ini sebenarnya lebih pada arah kebudayaan lokal. Orang Jawa terbiasa menggunakan simbol atau pelambang untuk menyampaikan sesuatu yang abstrak. Dalam tradisi Jawa, simbol seringkali lebih mudah diterima daripada penjelasan panjang yang bersifat rasional. Oleh karena itu, gambar Semar digunakan bukan sebagai objek ibadah, melainkan sebagai sarana untuk mengingat bahwa setiap manusia memiliki sisi ilahi yang harus dijaga dan dikembangkan. Pemahaman seperti ini seringkali tidak langsung dipahami oleh orang luar, karena bentuk simbolnya menyerupai tokoh pewayangan. Orang kemudian mengira bahwa ajaran ini adalah pemujaan terhadap Semar. Bahkan ada yang menuduh bahwa Saptodharma adalah bentuk penyimpangan dari agama-agama resmi. Namun bagi para penghayat Saptodharma, tuduhan semacam itu justru menunjukkan bahwa masyarakat belum benar-benar memahami apa yang sedang dijalankan. Dalam praktiknya, saat melakukan sujud, para penghayat tidak pernah menyebut nama Semar. Semua ucapan dalam sujud hanya ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada pujian kepada tokoh pewayangan, tidak ada doa yang ditujukan kepada simbol, dan tidak ada penyembahan terhadap benda apapun. Sujud dalam Saptodharma adalah bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa perantara. Bahkan saat berada di sanggar, gambar Semar tidak ditempatkan sebagai objek utama. Ia hanyalah sebagai simbol pendukung. Fokus ibadah tetap pada Tuhan yang tidak menggambarkan, tidak terbentuk, dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Kehadiran gambar Semar hanyalah sebagai pengingat bahwa kita sebagai manusia memiliki unsur suci yang ada di dalam diri. Unsur ini harus disadari, dibersihkan, dan diarahkan kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Karena simbol ini kerap kali disalahpahami, para penghayat Saptodharma seringkali merasa perlu menjelaskan kepada orang lain bahwa mereka tidak menyembah Semar. Dalam banyak kesempatan, mereka harus menjelaskan berkali-kali bahwa simbol hanyalah sarana, bukan tujuan. Sama seperti seseorang memakai bendera untuk mewakili negara, bukan berarti ia menyembah benderanya. Sayangnya tidak semua orang mau mendengarkan penjelasan seperti itu. Masih ada sebagian kecil masyarakat yang menilai dari permukaan, lalu menyimpulkan tanpa mau memahami lebih dalam. Hal ini membuat para penghayat Saptodharma harus bersikap sabar, menjelaskan dengan pendekatan yang tenang, dan membuktikan lewat sikap hidup mereka. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan bahwa ajaran Saptodharma bukan sesat atau menyimpang adalah lewat perilaku. Penghayat diajarkan untuk memiliki budi luhur, yaitu karakter yang baik, bijaksana, dan berguna bagi orang lain. Dengan memperlihatkan sikap santun, jujur, dan damai, mereka ingin membuktikan bahwa jalan yang mereka tempuh membawa manfaat, bukan kerusakan. Sebagian dari penghayat bahkan menjalani dua jalan spiritual sekaligus. Mereka tetap menjalankan ibadah dalam agama formal yang mereka anut, namun juga melakukan sujud sebagai bagian dari ajaran Saptodharma. Bagi mereka tidak ada pertentangan antara keduanya. Saptodharma tidak meminta mereka meninggalkan agama yang sudah ada. Ia hanya mengajak untuk memperdalam hubungan spiritual secara pribadi dengan cara yang sederhana dan menyentuh hati.
Hal ini semakin memperjelas bahwa Saptodharma bukan ajaran yang eksklusif atau tertutup. Ia terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari kedamaian batin tanpa harus berpindah agama atau meninggalkan keyakinan yang selama ini dianut. Saptodharma lebih mirip pelaku spiritual daripada sistem keagamaan formal. Ia fokus pada pembenahan diri, kesadaran, dan pengembangan budi pekerti. Setelah ajaran Saptodharma mulai dikenal dan dijalani oleh banyak orang, kebutuhan akan tempat ibadah pun menjadi semakin nyata. Pada awalnya sujud dilakukan di rumah masing-masing atau di tempat-tempat sederhana yang dibuat secara swadaya. Namun seiring waktu muncul keinginan untuk membangun tempat khusus yang dapat digunakan bersama-sama oleh para penghayat. Tempat inilah yang kemudian disebut sebagai sanggar. Sanggar dalam ajaran Saptodharma bukan hanya sekedar bangunan fisik, tapi juga tempat yang disiapkan khusus untuk sujud mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sanggar menjadi ruang bersama untuk merenung, berdoa, dan membersihkan diri secara spiritual. Ia juga menjadi titik pertemuan antara warga yang penghayat untuk saling menguatkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran yang dijalani. Di pusat ajaran, sanggar utama dikenal sebagai nama Sanggar Candi Saptorenggo. Bangunan ini berdiri di tempat kelahiran ajaran Saptodharma dan menjadi pusat kegiatan spiritual yang besar. Di sini setiap hari ada warga yang datang untuk sujud, baik sendiri maupun secara berkelompok. Suasana di dalam sanggar pun selalu tenang, tidak ada musik keras, tidak ada upacara berlebihan, hanya kesunyian yang mengajak orang masuk ke dalam dirinya sendiri. Sementara itu di luar daerah, sanggar-sanggar yang berdiri disebut Sanggar Candi Busono. Meskipun nama dan lokasinya berbeda, fungsinya juga sama. Semua sanggar digunakan sebagai tempat untuk sujud dan mengingat Tuhan. Yang membedakan hanyalah skala dan letaknya. Di banyak daerah, sanggar ini dibuat dari rumah warga yang menyediakan satu ruangan khusus. Tidak semua sanggar berbentuk bangunan besar. Banyak yang sangat sederhana, tapi tetap digunakan dengan hikmat. Yang menarik, warga penghayat ini tidak mempermasalahkan bentuk bangunan sanggar. Tidak ada kewajiban untuk membangun sanggar megah atau mengikuti model arsitektur tertentu. Selama ruangan itu bersih, tenang, dan digunakan dengan penuh hormat, maka tempat itu sudah cukup disebut sanggar. Ini menunjukkan bahwa ajaran Saptodharma sangatlah fleksibel dan tidak memberatkan umatnya dalam urusan tempat ibadah. Dalam sanggar, sebelum melakukan sujud, warga biasanya duduk tenang di atas alas putih. Kain putih ini bukan hiasan, tapi memiliki makna simbolis. Warna kain putih ini melambangkan kesucian, asal mula roh manusia, dan harapan untuk kembali dalam keadaan suci. Kain ini menjadi pengingat bahwa tujuan utama dari sujud adalah membersihkan diri, lahir, dan batin. Saat sujud dimulai, para pria duduk bersila, sementara wanita duduk bertimpuh. Posisi ini dilakukan dengan tenang, dengan kesadaran. Tidak ada gerakan yang tergesa-gesa, semua dilakukan dalam keheningan. Ucapan-ucapan sujud diucapkan dengan lembut dan penuh dengan makna. Tidak ada paksaan untuk menyuarakan doa secara keras. Yang penting adalah kesungguhan hati. Durasi sujud tidak juga diatur secara kaku. Bisa berlangsung selama 30 menit, 1 jam, atau lebih. Semuanya tergantung pada kesiapan dan kedalaman batin masing-masing. Ada warga yang sujud dalam waktu singkat karena kesibukan. Ada pula yang berlama-lama karena merasa sangat damai. Tidak ada aturan yang membatasi atau mengatur lama waktu sujudnya. Yang diutamakan adalah kejujuran dalam menyembah. Salah satu hal yang sangat ditekankan dalam Saptodharma adalah bahwa sujud bukanlah ritual kosong. Setelah selesai sujud, warga diharapkan membawa nilai-nilai yang dapat ke dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berkata jujur, berperilaku baik, hingga menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan. Sujud adalah latihan untuk memperbaiki diri, bukan untuk sekedar memenuhi kewajiban spiritual. Banyak warga yang mengaku bahwa sujud itu membuat hidup mereka menjadi lebih tenang. Masalah boleh datang, tapi cara mereka menyikapi masalah itu yang berubah. Mereka menjadi lebih sabar, tidak mudah marah, dan mampu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setelah rutin melakukan sujud, hubungan mereka dengan keluarga, tetangga, dan rekan kerja menjadi lebih harmonis. Karena ajaran ini mengajarkan kedamaian, para penghayat tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti mereka. Mereka juga tidak berdakwah secara terbuka. Saptodharma tumbuh secara alami, dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Orang datang bukan karena ajakan, tapi karena mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam laku para penghayatnya. Keberadaan sanggar di berbagai daerah menjadi bukti bahwa ajaran ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga luar pulau. Bahkan ada sanggar di luar negeri didirikan oleh warga Indonesia yang menetap di sana. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan ketenangan batin itu bersifat universal, tidak terikat oleh tempat.
Tentu, dalam perjalanannya, pembangunan sanggar tidak selalu mulus. Ada kalanya warga menghadapi penolakan dari berbagai masyarakat setempat. Tapi, hal ini tidak membuat para penghayat mundur. Mereka memilih jalan damai, mengedepankan dialog, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan. Dalam banyak kasus, akhirnya sanggar tetap bisa berdiri dan digunakan tanpa gangguan. Sanggar dalam Saptodharma bukan hanya bangunan. Ia adalah ruang kunci yang menjadi tempat perjumpaan antara manusia dan Tuhannya. Ia adalah tempat belajar untuk mengenal diri, membersihkan hati, dan membangun kembali kesadaran akan tujuan hidup yang sejati. Di balik kesederhanaannya, sanggar menyimpan kekuatan spiritual yang besar. Dan dari tempat seperti inilah, ajaran Saptodharma terus hidup, tumbuh, dan memberikan cahaya bagi mereka yang mencarinya. Setiap ajaran atau pelaku spiritual pasti memiliki tujuan utama yang ingin dicapai. Dalam Saptodharma, tujuan itu dikenal dengan istilah budi luhur. Istilah ini bukan sekedar kata-kata indah, tetapi merupakan arah hidup yang harus dijalani dan diwujudkan dalam keseharian. Budi luhur bukan dicapai hanya karena sujud, tapi juga dengan pembenahan diri yang terus-menerus. Dan, apa makna dari budi luhur? Secara sederhana, budi luhur adalah karakter atau perilaku manusia yang luhur, bijaksana, dan berguna. Seseorang yang memiliki budi luhur akan mampu menjaga lisan, tidak mudah marah, dan menyakiti orang lain, dan selalu berusaha untuk memberikan kebaikan dalam setiap tindakan. Ia tidak hanya baik di saat disanggar, tapi juga di rumah, tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Saptodharma menekankan bahwa kehidupan spiritual tidak boleh berhenti di ruang ibadah. Sujud hanyalah salah satu cara untuk membersihkan batin yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun setelah sujud selesai, manusia harus kembali menjalani kehidupan dunia nyata. Disitulah ujian sebenarnya dimulai. Bagaimana seseorang menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Setiap warga penghayat Saptodharma diajarkan untuk memiliki kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Hidup adalah bagian dari hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Maka, sujud yang baik adalah sujud yang mampu mengubah karakter seseorang. Bukan hanya secara spiritual, tapi juga dalam cara berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan. Dalam ajaran Saptodharma, budi luhur tidak diajarkan dengan perintah atau hukuman. Tidak ada sistem dosa ataupun pahala yang dijelaskan secara rinci. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap manusia bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Tuhan tidak dilihat sebagai sosok yang menghukum, tapi sebagai sumber kebaikan yang mendorong manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Karena itu, warga penghayat tidak diajarkan takut kepada Tuhan, tetapi diajak untuk mencintai dan menghormatinya. Sujud dilakukan bukan karena kewajiban, tapi sebagai bentuk kerinduan yang menyatu kembali kepada asalnya. Dari sinilah terbentuklah kesadaran moral yang kuat, bukan karena takut dosa, tapi karena ingin hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Untuk mempermudah warga dalam memahami dan menjalankan ajaran ini, Saptodharma memiliki pedoman hidup yang disebut Wawarah Pitu atau 7 wejangan hidup. 7 ajaran ini berisi nilai-nilai dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilainya sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Di antaranya adalah mengendalikan hawa nafsu, berkata benar, berbuat adil, menjaga kesucian hati, dan hidup rukun dengan sesama. Wawarah Pitu bukan hanya aturan kaku yang harus dihafal, melainkan prinsip hidup yang dibawa manapun warga pergi. Dalam pergaulan, pekerjaan, atau saat menghadapi masalah, penghayat Saptodharma berusaha menggunakan nilai-nilai itu sebagai kompas moral. Dengan cara ini, ajaran Saptodharma tidak hanya hidup di dalam sanggar, tapi juga mengakar dalam kehidupan nyata. Contoh sederhana bisa dilihat dari cara warga memperlakukan orang lain. Mereka diajarkan untuk tidak mudah menghakimi, tidak cepat marah, dan tidak merasa paling benar. Dalam masyarakat yang beragama seperti Indonesia, sikap ini menjadi penting. Warga Saptodharma berusaha menjadi pribadi yang terbuka, bisa berdampingan dengan siapa saja tanpa memaksakan keyakinannya. Banyak dari penghayat Saptodharma juga masih menjalani agama formal yang mereka anut sejak kecil. Tidak sedikit juga yang tetap sholat, pergi ke gereja, atau melakukan upacara agama lain, sambil tetap melakukan sujud dalam ajaran Saptodharma. Mereka tidak melihat ini sebagai hal konflik. Bagi mereka, jalan spiritual bisa lebih dari satu, selama tujuannya adalah sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki diri. Saptodharma juga tidak mengharuskan pemisahan hidup antara yang spiritual dan juga duniawi. Justru ajaran ini mendorong warganya untuk menjadi orang yang seimbang, bekerja keras, membina keluarga, terlibat dalam masyarakat, sekaligus menjaga kehidupan rohaninya. Tidak ada larangan untuk menjadi pegawai negeri, pengusaha, guru, atau apapun. Yang penting adalah bagaimana seseorang menjaga kejujuran dan niat baik dalam setiap aktivitasnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, warga Saptodharma cenderung rendah hati dan tidak menonjolkan identitas mereka. Mereka tidak memakai simbol tertentu di baju, tidak membangun tempat ibadah yang mencolok, dan tidak mengklaim diri sendiri sebagai kelompok yang paling benar. Bagi mereka, ajaran ini adalah urusan batin, bukan untuk dipamerkan. Ini bukan karena malu, tapi karena keyakinan bahwa spiritualitas adalah urusan pribadi antara manusia dan Tuhannya. Tujuan akhir dari semua ini adalah mencapai hidup yang damai, baik lahir maupun batin. Damai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan Sang Pencipta. Itulah bentuk tertinggi dari budi luhur. Seseorang yang sudah mencapai budi luhur akan mampu menerima hidupnya apa adanya, tidak serakah, tidak mudah tersinggung, dan selalu berusaha memberikan manfaat dimanapun ia berada. Salah satu keunikan ajaran Saptodharma adalah keterbukaannya terhadap keberagaman agama dan keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit warga penghayat yang juga menjalani ajaran formal, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lainnya. Dan menariknya, hal ini tidak menimbulkan benturan. Sebaliknya, justru menunjukkan bahwa ajaran Saptodharma bisa berjalan berdampingan dengan keyakinan lain tanpa menuntut eksklusivitas. Prinsip dasar Saptodharma adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui jalan spiritual yang bersifat pribadi. Tidak ada keharusan untuk memilih antara menjadi penghayat Saptodharma atau menganut agama tertentu. Ini dikarenakan Saptodharma tidak menempatkan dirinya sebagai agama formal, melainkan sebagai jalan kerohanian. Ia tidak berdiri untuk menggantikan agama apapun, melainkan memperkaya hubungan batin seseorang dengan Sang Pencipta. Beberapa penghayat bahkan mengakui bahwa mereka masih lebih tenang dan damai setelah mengenal Saptodharma. Sujud yang dilakukan secara teratur memberikan ruang hening yang sulit untuk mereka temukan dalam rutinitas ibadah formal. Bukan berarti ibadah lain diabaikan, tetapi sujud dalam Saptodharma ini menjadi tambahan laku batin yang memperdalam kesadaran mereka terhadap makna hidup. Sebagai contoh, ada seorang warga penghayat yang juga tetap sholat 5 waktu sebagai seorang muslim. Ia tetap menjalankan semua rukun Islam, tetapi di malam hari atau saat ada waktu khusus, ia melakukan sujud dalam ajaran Saptodharma. Baginya dua jalan ini tidak saling meniadakan, justru saling menguatkan. Istrinya yang berlatar belakang Katolik juga melakukan hal yang sama. Keduanya bisa beribadah bersama tanpa merasa keyakinannya terganggu. Fenomena ini cukup umum di kalangan penghayat Saptodharma. Tidak sedikit yang hidup di tengah keluarga dengan latar belakang agama berbeda, dan mereka tetap bisa rukun. Saptodharma tidak mempersoalkan perbedaan agama di dalam keluarga. Bahkan tidak ada keharusan untuk satu keluarga harus semuanya mengikuti ajaran Saptodharma. Semuanya diserahkan kepada kesadaran pribadi masing-masing. Dalam pertemuan warga pun tidak ada ritual khusus yang bersifat eksklusif. Semuanya dilakukan dengan cara sederhana. Tidak ada pembacaan kitab suci tertentu, tidak ada aturan berpakaian yang ketat, dan tidak ada tekanan untuk tunduk pada otoritas agama. Yang ditekankan adalah keheningan, ketulusan, dan kejujuran dalam menyembah. Prinsip ini membuat Saptodharma bisa diterima oleh siapa saja, tanpa rasa takut atau tekanan. Meskipun demikian, warga penghayat tetap menyadari bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang majemuk. Ada kalanya sikap mereka disalahpahami. Ada yang menuduh mereka sesat karena dianggap mencampur adukan agama. Ada pula yang mencurigai mereka menjalankan praktik di luar kepercayaan resmi. Namun, semua tuduhan itu mereka jawab dengan sikap yang tenang dan terbuka. Mereka tidak membalas dengan kemarahan atau debat. Mereka lebih memilih untuk menjelaskan dengan sikap dan perilaku. Dalam hal ini, pendekatan Saptodharma sangat bersifat ke dalam. Tidak ada ambisi untuk memperluas pengikut atau menyebarluaskan ajaran ini secara agresif. Sebaliknya, para penghayat justru diajarkan untuk memperbaiki diri secara pribadi. Ajaran ini tidak mengandalkan jumlah, tapi kualitas spiritual dalam setiap individu. Karena itu, orang luar yang tertarik dan biasanya datang atas dasar penceriaan pribadi, bukan karena diajak atau dipaksa. Yang membuat Saptodharma bisa berdampingan dengan keyakinan lain adalah karena ajarannya tidak membenturkan konsep ketuhanan. Tuhan dalam Saptodharma adalah Allah yang Maha Kuasa, sama seperti yang dikenal dalam ajaran agama-agama besar. Tidak ada pencipta lain, tidak ada Tuhan baru, tidak ada makhluk gaib yang diagung-agungkan. Sujud dalam Saptodharma ditujukan kepada satu Tuhan yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada cara pendekatannya. Bagi penghayat, hidup bukan soal label agama, tapi bagaimana seseorang bisa kembali pada kesucian. Hidup ini berasal dari sumber yang suci dan pada akhirnya harus kembali dalam keadaan yang suci pula. Maka semua laku termasuk sujud dilakukan untuk membersihkan diri dari kesombongan, kemarahan, dan segala sifat buruk yang bisa menjauhkan manusia dari sumber hidupnya.
Kehidupan spiritual yang biasanya berjalan bersama ajaran agama lain ini membuat Saptadharma menjadi contoh toleransi yang nyata. Tanpa harus mengganti identitas keagamaan, seseorang bisa tetap menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tuhannya melalui jalur Saptadharma. Dan sebaliknya, penghayat juga menghormati jalan orang lain untuk mendekatkan kepada Tuhan melalui agama mereka masing-masing. Tidak jarang dalam satu komunitas sanggar, warga datang dengan berbagai latar belakang agama. Mereka duduk bersama, melakukan sujud dalam keheningan, lalu pulang tanpa membahas perbedaan. Yang penting bagi mereka adalah ketulusan dan keikhlasan hati saat melakukan sujud ini. Ini adalah bentuk keberagaman yang sehat, tanpa rasa curiga, tanpa ego agama, dan tanpa klaim kebenaran sepihak. Penghayat Saptadharma juga diajarkan untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Mereka sadar bahwa jalan yang mereka tempuh bukanlah satu-satunya jalan. Oleh karena itu, mereka tidak pernah merasa berhak menghakimi keyakinan orang lain. Ini membuat mereka bisa hidup berdampingan dengan damai, bahkan dalam lingkungan yang mayoritas beragama lain. Dalam ajaran Saptadharma, simbol memiliki peran penting, bukan sekedar hiasan atau lambang budaya, tapi sebagai penanda spiritual yang menyimpan makna dalam. Simbol paling dikenal dalam ajaran ini adalah gambar yang menyerupai Semar, yaitu sosok legendaris dalam dunia pewayangan Jawa. Namun perlu diingat bahwa sejak awal simbol ini bukanlah untuk disembah. Semar dalam Saptadharma adalah gambaran dari roh suci manusia, bukan tokoh pewayangan seperti yang sering dikenal masyarakat umum. Gambar yang diterima oleh Raden Harjosopuro dalam perjalanan spiritualnya bukanlah Semar dalam arti fisik, melainkan sosok cahaya yang mewakili sifat universal, kebijaksanaan, kesederhanaan, kasih sayang, dan pengayoman. Semar di sini menjadi simbol roh murni yang ada dalam setiap manusia yang berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepadanya. Maka ketika simbol Semar digunakan dalam sujud, ia bukanlah objek sesembahan, tetapi pengingat akan jati diri manusia yang sejati. Penggambaran dari Semar dalam ajaran ini juga sangat unik. Ia memiliki kunjung seperti anak kecil, tapi juga memiliki bentuk tubuh menyerupai wanita. Ini bukan tanpa alasan. Bentuk ini menunjukkan bahwa roh suci itu tidak memiliki jenis kelamin, tidak ada laki-laki, dan tidak pula perempuan. Roh suci itu bersifat netral, tidak terikat pada fisik. Ia adalah cahaya. Simbol Semar menjadi perwujudan dari konsep ini, dan karena itulah ia diletakkan di tengah-tengah dalam sanggar yang banyak. Namun sayangnya banyak orang luar yang belum memahami hal ini dengan benar. Tidak sedikit yang menyangka bahwa warga penghayat Saptadharma ini menyembah Semar sebagai dewa atau leluhur. Tuduhan seperti ini pun muncul karena kurangnya informasi dan pemahaman, padahal jika dijelaskan dengan sabar, semua akan bisa melihat bahwa inti ajaran ini tetap satu, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang satu, pencipta alam semesta. Warga Saptadharma selalu menegaskan bahwa Tuhan yang mereka sembah sama seperti Tuhan dalam agama-agama besar lainnya. Tidak ada Tuhan baru, tidak ada roh-roh gaib yang dikultuskan. Simbol hanyalah alat bantu untuk memperkuat makna dalam proses sujud. Sama seperti simbol-simbol agama lain, gambar Semar digunakan bukan untuk dipuja, tapi untuk diingat. Ia menjadi pengantar agar manusia sadar bahwa dalam dirinya ada unsur ilahi yang harus dipelihara. Dalam praktik sujud, simbol Semar biasanya diletakkan di tempat yang bisa terlihat jelas, biasanya di depan tempat duduk atau sujud. Saat seorang penghayat duduk bersila atau berlimpuh menghadap ke timur, pandangan batin mereka dikarahkan pada makna yang terkandung dalam simbol itu. Bukan matanya yang menyembah, tapi hati yang sadar. Sadar bahwa dirinya berasal dari Tuhan dan sedang berusaha kembali dalam keadaan bersih dan suci. Selain Semar, terdapat juga simbol lain dalam agama Saptadharma. Salah satunya adalah tulisan atau lambang yang berbunyi Saptadharma. Simbol ini mengandung 7 prinsip utama yang menjadi dasar dari laku kehidupan warga penghayat. Tulisan itu pertama kali muncul dalam gambar yang diterima oleh Harjosopuro pada tahun 1954. Saat itu ia belum tahu nama dari ajaran yang ia jalani selama 2 tahun sebelumnya. Barulah setelah gambar itu muncul, ia menyadari bahwa laku sujud yang ia jalani adalah bagian dari ajaran yang bernama Saptadharma. Simbol-simbol ini kemudian menjadi bagian dari identitas spiritual warga penghayat. Meskipun tidak digunakan untuk menonjolkan diri di masyarakat, mereka menjadi penanda arah dalam kehidupan rohani. Simbol itu mengingatkan warga akan tujuan mereka, yaitu menuju budi luhur, membersihkan diri, dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Menariknya, tidak semua sanggar memiliki simbol yang sama. Ada yang digambarkan tangan, ada yang dicetak, dan ada pula yang dilukis dengan gaya berbeda. Namun semuanya memiliki makna yang serupa. Yang penting bukan bentuk fisiknya, melainkan pemahaman terhadap makna di baliknya. Saptadharma tidak mengingat warganya
pada bentuk simbol tertentu. Yang diutamakan adalah isi, bukan bungkusnya. Simbol juga berfungsi sebagai sarana pendidikan. Bagi warga baru atau anak-anak penghayat, simbol menjadi pintu masuk untuk memahami ajaran lebih dalam. Melalui penjelasan tentang simbol, mereka mulai memahami konsep roh suci, arah sujud ke timur, dan pentingnya hidup sederhana. Dalam proses ini tidak ada paksaan, semuanya dijelaskan dengan sabar, melalui dialog dan contoh nyata dari perilaku para penghayat yang lebih senior. Ada juga nilai penting dari penggunaan simbol, yaitu untuk menjaga kesinambungan ajaran. Dalam dunia modern yang serba cepat dan cenderung melupakan akar spiritual, simbol menjadi alat yang mengingat generasi ke generasi. Ia mengingatkan bahwa ajaran ini memiliki sejarah, memiliki dasar, dan telah diajarkan secara konsisten sejak puluhan tahun lalu. Di dalam simbol itu tersimpan jejak Harjosopuro, perjalanan spiritualnya, dan pesan-pesan suci yang ia terima. Simbol dalam Sabta Dharma bukanlah dogma, ia bersifat terbuka untuk dipahami, dihayati, dan dijalani sesuai dengan kesadaran masing-masing. Tidak ada aturan kaku tentang bagaimana harus bersikap terhadap simbol itu, tapi warga tetap menjaga kehormatannya. Tidak ada yang meletakkan simbol secara sembarangan atau memperlakukannya sebagai benda biasa, karena meskipun bukan objek penyembahan, simbol itu tetap dihormati sebagai bagian dari laku suci. Setiap ajaran spiritual memerlukan ruang untuk menjalankan praktiknya. Begitu pula dengan Sabta Dharma. Tempat ibadah ajaran ini disebut sanggar. Meskipun sederhana dari luar, sanggar memiliki makna mendalam bagi para penghayat. Ia bukan hanya tempat untuk sujud, tetapi juga memiliki ruang berkumpul, belajar, merenung, dan mempererat ikatan batin antara sesama warga. Dalam Sabta Dharma terdapat dua jenis sanggar utama. Yang pertama adalah Sanggar Candi Saptorenggo, yang merupakan sanggar pusat dan letaknya berada di Yogyakarta. Sanggar ini menjadi tempat utama bagi kegiatan spiritual besar, termasuk peringatan hari berdirinya Sabta Dharma setiap tanggal 12 Juli. Sanggar ini dibangun dengan struktur yang rapi dan memiliki ruangan khusus untuk melakukan sujud secara khusyuk. Jenis yang kedua adalah Sanggar Candi Busono. Ini adalah sanggar-sanggar yang tersebar di berbagai daerah di Yogyakarta. Bentuknya macam-macam, tergantung kondisi masyarakat dan dana yang tersedia. Ada yang berupa bangunan permanen, ada pula yang hanya ruangan kecil di rumah warga. Meskipun bentuk fisiknya berbeda-beda, maknanya tetap sama, tempat suci untuk bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang menarik adalah bahwa sanggar tidak harus megah atau mewah. Yang terpenting adalah suasana yang mendukung ketenangan dan kesucian batin. Banyak sanggar yang harinya dilengkapi dengan tikar, kain putih sebagai alat sujud, dan simbol Sabta Dharma yang diletakkan di dinding. Tapi justru dari kesederhanaan inilah muncul kekhusyukan, karena yang dicari bukanlah kemegahan bangunan, melainkan kedekatan dengan Tuhan. Sanggar bisa dibangun di komunitas warga penghayat atau secara pribadi oleh individu yang memiliki ruang di rumahnya. Tidak jarang pula sebuah rumah dialihfungsikan sebagai menjadi sanggar kecil yang digunakan oleh warga sekitar. Biasanya sujud dilakukan secara bergiliran, terutama saat malam Jumat atau hari-hari tertentu yang dianggap baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Disitulah warga berkumpul, berbagi cerita, dan menyatu dalam keheningan sujud. Ada sanggar yang telah berdiri puluhan tahun dan menjadi pusat kegiatan warga di satu kabupaten. Namun ada pula sanggar-sanggar baru yang muncul dan inisiatif generasi muda, penghayat yang ingin meneruskan ajaran. Jumlahnya terus bertambah, meskipun tidak selalu terdata secara resmi karena banyak dari yang berdiri di lingkungan sendiri. Sebagian sanggar memang belum berbadan hukum, tapi tetap menjalankan fungsinya dengan tertib. Proses pembangunan sanggar seringkali dimulai dari kesadaran warga, bahkan mereka yang butuh ruangan khusus untuk beribadah. Tanpa harus menunggu dana besar, mereka biasanya bergotong royong, membangun dengan tanah sederhana, sebagian menyumbang bahan bangunan, sebagian menyumbang tenaga. Inilah yang menunjukkan bahwa ajaran Sabta Dharma bukan hanya soal laku spiritual, tapi juga soal kebersamaan dan tindakan nyata. Pembangunan sanggar tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya warga menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar. Masih ada masyarakat yang belum memahami ajaran Sabta Dharma, lalu menuduh sanggar sebagai tempat aliran sesat. Penolakan ini tidak sedikit yang bersumber dari ketidaktahuan atau kesalahpahaman, tapi warga Sabta Dharma memilih untuk merespon dengan sabar. Mereka lebih memilih jalan dialog dan pendekatan damai dibanding konfrontasi. Salah satu peristiwa yang sempat mencuat adalah ketika warga penghayat disebut di sebuah daerah ingin membangun sanggar, tapi ditolak oleh sebagian warga setempat. Bahkan pernah ada kasus sanggar yang dirusak atau dibakar. Namun dengan kerjasama antar warga,
tokoh masyarakat dan lembaga internal Saptodharma. Masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Sekarang, sanggar tersebut sudah berdiri dan kembali berfungsi dengan baik. Dalam upaya perlindungan, organisasi resmi Saptodharma yang dikenal sebagai Prasada atau Persatuan Warga Saptodharma turut berperan penting ketika terjadi konflik atau hambatan dalam pendirian sanggar. Perwakilan dari Persada akan turun langsung untuk membantu mediasi. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa warga tetap bisa menjalankan ibadahnya secara sah dan aman. Peran sanggar tidak hanya terbatas pada tempat ibadah. Ia juga menjadi ruang pendidikan spiritual. Di sana anak-anak dikenalkan dengan nilai-nilai Saptodharma secara perlahan dan bertahap. Tidak ada tekanan atau paksaan. Mereka belajar dari cerita, pengalaman orang tua, dan penghayat senior. Sanggar menjadi tempat di mana nilai seperti budi luhur, kejujuran, kesederhanaan, dan kesucian hidup ditanamkan sejak dini. Di dalam sanggar, warga juga sering mengadakan kegiatan bersama seperti kerja bakti, diskusi ajaran, bahkan gotong royong sosial di luar komunitas. Hal ini menandakan bahwa ajaran Saptodharma tidak mengajarkan eksklusivitas atau memisahkan diri dari masyarakat luas. Justru sebaliknya, sanggar menjadi titik awal untuk menjalin hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan sekitar. Sanggar Saptodharma bisa dikatakan sebagai wujud konkret dari ajaran spiritual yang membumi. Ia bukan menara gading yang jauh dari realitas, tetapi sebagian dari keseharian yang dekat dan hangat, tempat di mana manusia bisa diam sejenak, menyadari jati dirinya, dan menguatkan langkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam dunia yang semakin sibuk, kehadiran sanggar menjadi oase yang menenangkan. Dalam ajaran Saptodharma, praktik ulama yang dijalankan oleh para penghayat adalah sujud. Sujud bukan sekedar gerakan tubuh menunduk atau bersila, tapi merupakan bentuk komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhannya. Ia adalah inti dari laku spiritual dalam Saptodharma, tidak menggunakan perantara, tidak ada syarat rumit, hanya keheningan dan ketulusan hati. Sujud dilakukan dengan menghadap ke arah timur. Bagi orang Jawa, timur atau wetan memiliki makna yang dalam. Wetan itu berasal dari kata kawitan yang artinya asal mula. Maka menghadap ke timur dalam sujud bukanlah menyembah arah matahari terbit, tetapi menyimbolkan niat untuk kembali ke asal, yaitu pada kesucian, jati diri sejati, dan kepada Tuhan. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap sumber kehidupan. Saat sujud, seorang pria duduk bersila, sedangkan perempuan duduk bertimpuh. Posisi ini bukan hanya menyalahkan kebiasaan budaya, tetapi juga menyimbolkan keselarasan dan ketenangan batin. Sujud dilakukan di atas kain putih yang bersih. Warna putih itu melambangkan kesucian, harapan agar setiap penghayat bisa kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan tidak membawa beban dosa atau kemarahan. Sujud dalam Saptodharma tidak diatur dalam hitungan yang pasti. Durasinya sangatlah bergantung pada kondisi batin dan kesiapan rohani setiap orang. Ada yang hanya perlu menggunakan waktu 20 menit, ada yang bisa lebih dari 1 jam, bahkan dalam beberapa kesempatan seperti peringatan hari jadi, ajaran, atau momen penting pribadi, sujud itu bisa berlangsung lebih dari biasanya. Di tengah sujud, penghayatan akan pengucapan doa-doa dan kalimat yang bersifat pribadi. Tidak ada teks baku yang harus dihafal. Kalimatnya sederhana, biasanya berupa ungkapan syukur, permohonan ampun, dan harapan untuk hidup lebih baik. Ucapan itu bukan ditujukan kepada tokoh tertentu atau roh leluhur, tetapi hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang menarik, meskipun bentuknya sangatlah personal, sujud seringkali dilakukan secara bersama-sama di sanggar. Dalam suasana hening, beberapa orang duduk bersisian. Semua menghadap ke timur, semua tenggelam dalam komunikasi batin masing-masing. Tidak ada suara keras, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang dalam. Dalam suasana seperti itu, ada kekuatan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagi warga Saptodharma, sujud bukanlah kewajiban rutin yang dihitung-hitung. Ini bukan seperti ibadah wajib 5 waktu atau jadwal harian yang kaku. Sujud lebih kepada panggilan hati. Ia bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, selama suasana memungkinkan dan batin siap untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak penghayat yang menjadikan sujud sebagai kebiasaan malam hari sebelum tidur, sebagai bentuk perenungan atas apa yang sudah mereka lakukan sepanjang hari. Sujud juga berfungsi sebagai proses penyucian diri. Dalam hidup sehari-hari, manusia pasti tidak luput dari kesalahan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dengan bersujud, seorang penghayat diingatkan untuk mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, sekaligus bertekad untuk memperbaiki diri. Karena itulah, sujud bukan hanya ritual, tapi juga momen refleksi dan transformasi. Ada satu hal yang menjadi pegangan penting dalam sujud, yaitu kejujuran. Tidak ada manfaat dari sujud jika hati kita tidak jujur. Tidak penting seberapa lama duduk bersila, jika niatnya tidak tulus,
maka nilai spiritualnya tidak akan sampai. Oleh karena itu, sebelum mulai bersujud, penghayat biasanya menenangkan terlebih dahulu, menarik napas perlahan, melepaskan semua gangguan pikiran, dan memusatkan kesadaran hanya pada Tuhan. Banyak penghayat mengaku bahwa setelah sujud mereka merasa lebih tenang, beban pikiran menjadi ringan, hati lebih damai, dan hidup terasa lebih terarah. Mereka merasa seperti diisi ulang dari dalam. Ini bukan karena ada kekuatan gaib di luar sana, tetapi karena melalui sujud mereka bisa kembali menyentuh ke dalam jiwanya sendiri. Dari situ muncul semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sujud juga menjadi alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Saptadarma, tidak cukup hanya melakukan sujud secara fisik, tapi harus diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku. Artinya, setelah sujud seseorang diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ringan tangan, dan lebih peduli pada sesama. Jika hanya rajin sujud dan perilakunya buruk, maka ajaran itu belum benar-benar meresap. Inilah yang membedakan sujud dalam Saptadarma dengan sekedar meditasi atau duduk diam. Sujud adalah bentuk pengakuan bahwa manusia hanyalah makhluk kecil yang butuh bimbingan dari Sang Pencipta. Sujud mengingatkan manusia akan asalnya dan tujuannya, tidak hanya memohon, tapi juga belajar dari memberi. Tidak hanya menuntut, tapi juga siap mengabdi. Salah satu tujuan utama dari sujud adalah mengarahkan manusia untuk mencapai budi luhur. Budi luhur dalam Saptadarma bukanlah konsep yang muluk. Ia adalah sikap yang harus baik, berbudi, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sujud bukan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi harus tercermin dalam hubungan sosial yang harmonis. Sujud tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak yang sudah cukup umur juga mulai dikenalkan dengan laku ini. Mereka biasanya diajari oleh orang tua atau warga senior untuk tidak dipaksa, tetapi diarahkan secara perlahan. Dengan demikian, sejak dini mereka belajar mengenal Tuhan, tidak melalui takut, tetapi lewat cinta dan kesadaran. Melalui sujud ini, Saptadarma mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang langsung, tanpa perantara, dan harus dijaga dengan hati yang bersih. Di dunia yang semakin cepat dan penuh dengan tekanan, praktik sederhana ini menjadi jalan untuk kembali kepada jati diri dan mengingat bahwa kita semua berasal dari yang suci dan kelak harus kembali dalam kesucian diri. Saptadarma adalah sebuah ajaran kerohanian yang berakar dari budaya Jawa Timur. Dalam perkembangannya, banyak yang bertanya, bagaimana posisi ajaran ini jika dilihat dari perspektif Islam? Pertanyaan ini sangatlah penting mengingat mayoritas masyarakat Jawa Timur adalah Muslim. Dan penghayat Saptadarma pun hidup berdampingan dengan umat Islam. Secara garis besar, Saptadarma tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Ini karena Saptadarma mengajarkan penyembahan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Islam dikenal sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Saptadarma, tidak ada penyembahan terhadap makhluk selain Allah, tidak ada pemujaan roh leluhur maupun penyembahan berhala. Ini menjadi titik awal yang membuat kedua ajaran tersebut bisa saling menghormati. Salah satu aspek penting yang terjadi disorot adalah praktik sujud yang dilakukan oleh para penghayat Saptadarma. Dalam Islam, sujud adalah bagian dari sholat, cara seorang muslim untuk berkomunikasi dan menyembah Allah. Dalam Saptadarma, sujud juga menjadi inti dari ibadah. Perbedaannya terletak pada tata cara dan simbol yang digunakan, namun secara esensi keduanya mengandung makna yang sama, menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan atas keagungan Tuhan. Praktik sujud dalam Saptadarma dilakukan dengan menghadap ke timur dan diiringi dengan simbol semar. Dalam Islam, menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah, adalah ketetapan yang wajib diikuti saat sholat. Namun penghayat Saptadarma menjelaskan bahwa menghadap ke timur bukanlah untuk menyembah matahari, melainkan sebagai simbol kembali ke asal, kepada cahaya nur yang merupakan hakikat roh manusia. Ini lebih bersifat simbolik dan spiritual daripada aturan ritual yang kaku. Banyak penghayat Saptadarma yang juga beragama Islam secara formal. Mereka menjalankan ibadah Islam seperti sholat, puasa, dan zakat, sekaligus melakukan sujud Saptadarma sebagai praktik kerohanian tambahan. Mereka tidak melihat ini sebagai pertentangan, melainkan sebagai pelengkap dan juga penguatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tetap mengikuti aturan Islam, namun juga menghayati ajaran Saptadarma yang menekankan penyucian hati dan budi pekerti luhur. Hal ini menunjukkan bahwa Saptadarma bisa hidup berdampingan dan bahkan berintegrasi dengan ajaran Islam, selama tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar keimanan. Kunci dari keselarasan ini adalah niat dan pemahaman yang benar. Penghayat Saptadarma memahami bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, dan bentuk ibadah mereka hanyalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dari sisi Islam, prinsip tauhid dan keesaan Allah adalah dasar utama. Saptadarma tidak menuntut prinsip ini karena dalam ajarannya pun Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi pusat pemujaan. Penggunaan simbol semar
bukanlah untuk penyembahan kepada sosok Semar itu sendiri, melainkan sebagai lambang roh suci manusia yang berasal dari Allah. Ini mirip sekali dengan bagaimana dalam Islam, kaligrafi atau simbol tertentu dipakai sebagai pengingat tanpa bermaksud disembah. Namun, ada kalangan muslim yang kurang memahami ajaran Saptodharma dan melihatnya dengan skeptis. Mereka menganggap ajaran ini seperti kepercayaan tersendiri yang bisa menimbulkan kesyirikan. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan komunikasi yang jelas antara penghayat Saptodharma dan masyarakat muslim umum. Untuk itu, dialog dan edukasi sangatlah diperlukan agar masing-masing bisa saling menghormati dan menghindari kesalahpahaman. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengakui Saptodharma sebagai salah satu bentuk kepercayaan yang sah, dengan catatan bahwa penghayatnya tetap menjunjung tinggi keesaan Tuhan. Pengakuan ini memberikan ruang bagi penghayat Saptodharma untuk menjalankan ibadah dan tradisinya tanpa harus meninggalkan agama resmi yang dianut, termasuk Islam. Dalam tradisi Islam banyak hal yang bisa dipelajari dari Saptodharma, terutama soal pentingnya penyucian hati dan budi pekerti. Islam sangatlah menekankan akhlak mulia sebagai tanda keimanan yang benar. Saptodharma dengan tujuan budi luhur atau akhlak mulia memiliki nilai yang sejalan dengan peran Islam. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang mengenal Saptodharma, ini bisa menjadi pengingat sekaligus penguat spiritual untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sikap toleransi dan keterbukaan menjadi modal penting dalam hubungan antar penghayat Saptodharma dan umat Islam. Karena meskipun berbeda dalam praktik dan simbol, keduanya sama-sama mengarahkan manusia pada satu tujuan utama, yaitu penghambaan kepada Tuhan yang Esa. Sikap saling menghargai ini pun harus tetap dijaga agar kebersamaan kepercayaan di Indonesia tetap harmonis. Di beberapa daerah di Jawa Timur, penghayat Saptodharma juga muslim menjalankan ritual mereka secara tertutup atau di dalam sanggar khusus agar tidak menimbulkan kontroversi. Mereka tetap berperan aktif dalam komunitas muslim, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa penghayat Saptodharma tidak memisahkan diri, tapi justru menguatkan peran sosial dengan prinsip spiritual yang mereka anut. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh muslim yang mengapresiasi keberadaan Saptodharma sebagai bagian dari kekayaan budaya dan spiritual Jawa. Mereka melihat ajaran ini sebagai ekspresi kerohanian lokal yang unik, yang dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman tentang Tuhan dan kehidupan. Dengan pendekatan yang terbuka, perbedaan bisa menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Saptodharma bukan hanya sebuah ajaran spiritual yang mengajarkan sujud dan penghambaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang mengedepankan budi pekerti luhur dan keselarasan dalam masyarakat. Para penghayat Saptodharma percaya bahwa tujuan utama dari segala aktivitas spiritual adalah mencapai budi luhur, yakni sikap dan perilaku mulia yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, penghayat Saptodharma menjalankan ajarannya secara sederhana. Mereka melakukan ritual sujud secara rutin, biasanya di sanggar yang disebut Candi Saptorenggo, di pusat-pusat komunitas dan candi busono di daerah-daerah yang lebih kecil. Namun tidak semua penghayat memiliki sanggar sendiri. Banyak yang menjalankan ibadah secara pribadi di rumah dan menyiapkan ruang khusus sebagai tempat sujud. Ruang sujud ini umumnya diberikan alas kain putih yang melambangkan kesucian dan niat suci dalam beribadah. Pada saat sujud, penghayat menghadap ke arah timur dengan posisi duduk yang berbeda antara pria dan wanita. Pria biasanya duduk bersila, sementara wanita duduk dengan posisi timpuh. Sujud ini tidak hanya sekedar gerakan fisik, tapi juga sebuah momen refleksi dan doa yang berlangsung bisa selama setengah jam sampai 1 jam. Bahkan ada yang lebih lama tergantung kondisi spiritual dan fisik masing-masing individu. Dalam ritual tersebut, penghayatan, pengucapan doa dan ungkapan penghambaan kepada Tuhan yang Maha Esa, mereka menegaskan bahwa simbol itu, yaitu Semar, bukanlah objek yang disembah, melainkan representasi roh suci manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dengan demikian, ibadah ini berfokus pada hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Penting untuk dicatat bahwa meskipun penghayatan Saptodharma memiliki ritual tersendiri, mereka tetap menjalankan kehidupan sosial dan beragama sesuai dengan norma umum masyarakat sekitar. Integrasi ajaran Saptodharma dengan agama formal ini berjalan dengan lancar, karena ajaran Saptodharma sifatnya lebih kepada pengembangan spiritual pribadi dan pembenahan budi pekerti, bukan sebuah agama formal dengan dogma atau tata cara yang kaku. Sikap ini menunjukkan tingkat toleransi dan fleksibilitas yang tinggi dari penghayatan Saptodharma dalam menjalani kehidupannya. Dalam konteks sosial, penghayat Saptodharma aktif berperan serta dalam kegiatan masyarakat.
Mereka ikut dalam adat acara, kerja bakti, hingga upacara keagamaan umum. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun memiliki kepercayaan sendiri, mereka tidak memisahkan diri dan tetap menjalin hubungan harmonis dengan komunitas di sekitar. Namun seperti komunitas lain yang minoritas, penghayat Saptodharma juga menghadapi tantangan berupa intoleransi dan salah paham. Ada kejadian di mana sanggar atau tempat ibadah mereka mengalami penolakan atau bahkan vandalisme. Misalnya, beberapa tahun lalu di daerah Rembang, terjadi pembakaran terhadap sanggar Saptodharma yang sedang dibangun. Peristiwa ini menimbulkan kesalahan dan menjadi ujian bagi komunitas. Menghadapi situasi seperti ini, para penghayat dan pemimpin komunitas biasanya mengupayakan adanya dialog dan juga mediasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi damai. Persatuan Warga Saptodharma atau Persada menjadi salah satu lembaga yang aktif mengatasi konflik dan membangun jembatan komunikasi dengan masyarakat luas. Pendekatan yang diambil bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan cara kekeluargaan dan pendekatan budaya. Pemerintah juga berperan penting dalam memberikan ruang bagi penghayat Saptodharma. Pengakuan resmi yang diberikan terhadap kepercayaan ini telah membuka akses bagi penghayat untuk mendapatkan hak administratif seperti perubahan status agama dalam KTP. Menjadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini menjadi langkah maju yang sangat berarti karena memberikan legitimasi dan perlindungan hukum terhadap penghayat Saptodharma. Selain itu, anak-anak dari keluarga penghayat Saptodharma juga mendapatkan hak untuk belajar agama sesuai dengan keyakinan keluarga mereka. Sekolah-sekolah mulai menyediakan ruang bagi siswa yang beragama, kepercayaan, untuk mengikuti pelajaran agama secara berbeda, namun tetap dihargai. Ini menciptakan suasana inklusif dan menghormati keagamaan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam dunia yang semakin modern dan global, Saptodharma menghadapi tantangan untuk menjaga eksistensi dan relevansinya. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi lama dan beralih kepada gaya hidup yang lebih modern atau mengikuti agama-agama besar. Oleh karena itu, penghayat Saptodharma terus berupaya untuk menguatkan ajaran yang menyesuaikan penyebaran nilai-nilai luhur mereka dengan bahasa dan cara yang mudah diterima oleh anak muda. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui pembentukan sanggar-sanggar modern yang menggabungkan pembelajaran spiritual dengan kegiatan sosial dan seni budaya. Di sanggar-sanggar ini, penghayat tidak hanya melakukan sujud yang ritual, tetapi juga mengadakan pelatihan budi pekerti, seni tradisional, dan diskusi kelompok. Cara ini mencoba untuk membangun komunitas yang solid dan membuat ajaran Saptodharma semakin dikenal dan dihargai. Selain itu, banyak penghayat Saptodharma yang aktif mengembangkan literatur dan dokumentasi ajaran mereka. Buku-buku, artikel, hingga rekaman video dibuat untuk memperkenalkan Saptodharma kepada halayak luas. Dengan teknologi dan media modern, informasi ini dapat menjangkau tidak hanya masyarakat Jawa Timur, tetapi juga penghayat di luar negeri yang ingin mengenal akar budaya spiritual mereka. Dukungan dari beberapa tokoh masyarakat, baik dari kalangan keagamaan maupun pemerintah, menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan Saptodharma. Dialog antar agama yang dilaksanakan secara rutin juga membantu membangun pemahaman dan menghancurkan stereotip negatif. Dari sini, diharapkan Saptodharma bisa menjadi bagian dari harmoni keberagaman di Indonesia. Secara keseluruhan, Saptodharma bukan hanya soal ritual atau simbol, tetapi sebuah cara hidup yang menuntun manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam interaksi sosial, para penghayatnya berusaha mencontohkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesederhanaan, dan rasa hormat kepada sesama. Nilai-nilai ini sangatlah relevan dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang damai dan produktif. Kehadiran Saptodharma di tengah masyarakat bukan sekedar pelestarian tradisi, tetapi juga bentuk penguatan spiritual dan sosial. Melalui ajaran ini, penghayat belajar untuk menyelaraskan diri dengan alam, masyarakat, dan juga Tuhan. Ini adalah warisan budaya yang berharga dan perlu dijaga bersama agar tidak hilang oleh waktu. Setelah memahami bagaimana ajaran Saptodharma berjalan dalam kehidupan sosial dan spiritual penghayatnya, penting juga untuk menelusuri bagaimana ajaran ini mengatur hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitar. Saptodharma memandang alam bukan sekedar sebagai latar kehidupan atau sumber daya semata, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ciptaan Tuhan yang wajib dijaga dan dihormati. Pandangan ini sangatlah berbeda dengan sikap eksploitasi yang hanya melihat alam sebagai sumber materi tanpa memperhatikan kelestariannya. Konsep menjaga alam ini juga tercermin dalam praktik keseharian para penghayat Saptodharma. Selain itu, dalam sikap sosial, para penghayat seringkali terlibat dalam kegiatan pelestarian alam,
seperti penanaman pohon, pembersihan sungai, dan kampanye kesadaran lingkungan di komunitas mereka. Sabta Dharma juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan juga rohani. Dalam menghadapi kehidupan modern, penghayat didorong untuk tidak terlalu mengejar kemewahan atau materi, tetapi tetap menjaga kesederhanaan hidup dan menghargai segala yang ada di sekitar mereka. Pentingnya harmoni ini tidak hanya berlaku pada hubungan manusia dan alam, tetapi juga pada hubungan antara sesama manusia. Ajaran Sabta Dharma menekankan nilai-nilai seperti saling menghormati, tolong-menolong, dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk.